Oke, untuk part kedua dari nutrifikasi, kita akan mempelajari mengenai prinsip dari proses nutrifikasi itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika kita memilih nutrien yang akan kita tambahkan di makanan tersebut. Di mana itu harus safe, food grade, efektif. Efektif bicara mengenai, misalnya saya punya vitamin D seperti penjelasan tadi sebelumnya. Apakah vitamin D jenis ini memiliki bioavailability atau mampu diserap oleh tubuh dan memberikan dampak untuk tubuh yang lebih beneficial atau enggak? Karena bentuk vitamin D itu tersendiri berpengaruh, misalnya vitamin D2 dan D3, di mana D3 yang lebih memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan D2. Kemudian misalnya katakanlah vitamin A. Vitamin A tapi kalau bentuknya karotenoid atau beta karotin katakanlah. Kemudian ada yang bentuk likopin, ada yang bentuknya beta karotin, likopin, ada yang dalam bentuk retinol. Dari tiga bentuk ini mana sebenarnya yang lebih efektif untuk ditambahkan? Oke, kemudian yang ketiga, beneficial atau keuntungan terhadap status nutrisi target populasi. Jadi harus safe, efektif, dan beneficial. Efektif juga bicara mengenai proses, misalnya bukan proses ya, tapi bagaimana suitability atau appropriate tidak sama produk yang akan kita gunakan, appropriate tidak dengan proses yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, penambahan nutrisi ini membutuhkan pemahaman baik pattern nutrisi lokal yang ada, termasuk regulasi, kemudian juga status nutrisi dari target populasi itu sendiri. Nggak mungkin kan kita melakukan fortifikasi vitamin D, itu bukan menjadi hal yang utama untuk negara tropis seperti Indonesia, karena vitamin D bisa didapatkan melalui cahaya matahari langsung, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk negara-negara yang kurang cahaya matahari, katakanlah Skandinavia atau negara bagian utara. Jadi harus melihat siapa targetnya, di mana akan diaplikasikannya. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut pertimbangannya ya. Oke. Meskipun nutrifikasi itu bukan hal yang baru, tapi tipe dari produk yang akan digunakan sebagai vehicle dan juga jumlah nutrisi yang akan ditambahkan itu sebenarnya tergantung dari apa tujuan dari nutrifikasi itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di awal bahwa bisa dalam bentuk mikronutrients yang ditambahkan vitamin, mineral, kemudian bisa dalam bentuk substansi lain tapi memiliki nutritive value, fiber, protein, amino acid, seperti itu. Oke, tadi jadi ini mengenai added nutriennya. Nah, prinsip umum dari nutrifikasi kurang lebih ada 5 secara garis besar. Yang pertama, regulasi pangan. Apakah itu sudah memenuhi regulasi yang ada? Untuk beberapa jenis nutrien, katakanlah vitamin A, dia memiliki nilai toxicity atau ambang batas di mana dia limit untuk dikonsumsi. Karena ketika melebihi ambang batas itu dapat memberikan dampak negatif. Yang kedua, labeling. Labeling bicara mengenai claims. Ada standar-standar tertentu kapan kita bisa menyatakan, oke, ini menjadi sumber fibers, ini menjadi tinggi fibers. Kapan kita bisa katakan low sugar, seperti itu. Jadi, labeling itu penting. Dan harus ada standar-standarnya. Lalu cost. Itu lebih dari industri point of view. Apakah fortifikan atau nutrien yang akan ditambahkan ini secara cost beneficial masih menguntungkan atau tidak. Oke, yang keempat, penerimaan produk. Jadi, coba bayangkan kalian mau makan suatu biskuit. Biskuit itu diklaim ini tinggi protein, tinggi serat, kaya zat besi dan lain sebagainya. Tapi rasanya aneh. Jadi consumer point of view itu sangat important. Jadi kita perlu tahu bahwa zat besi memberikan efek metalik terhadap produk. Jadi jangan sampai
kita sudah menambahkan A, B, C, D, dan sebagainya, hanya ujung-ujungnya produk akhirnya tidak disukai konsumen. Jadi produk acceptability itu penting. Juga produk suitability. Suitable nggak sama produknya. Jangan bilang produk kita itu jus jeruk, which is itu polar, tapi yang ingin kita tambahkan apa misalnya? Omega 3, omega 6, omega 9, di mana itu merupakan lemak. Jadi kita perlu pikirkan, karena kita ingin tambahkan lemak ke produk yang sifatnya soluble, water soluble, bagaimana ini bisa cocok, bisa match. Itu bicara tentang produk acceptability dan suitability juga. Oke. Baik, poin kelima, level dari nutrien yang esensial ini. Ini agak related sama tadi penjelasan pertama mengenai food regulation, di mana dia nggak boleh ditambahkan sampai dia ditambahkan dalam jumlah yang masih batas ambang aman lah untuk konsumen, baik untuk kesehatan, karena excessive addition tuh bisa menimbulkan dampak yang negatif, dan nggak boleh juga untuk overemphasize atau disalahgunakan. Ini nanti akan kita bahas di bagian food regulation ya. Nah, general principle dari nutrifikasi sebenarnya diatur oleh kodeks di prinsipalnya, dan bahkan diatur juga bahwa itu mencakup restorasi, fortifikasi, standarisasi, dan substitusi. Oke. Dan juga ada yang untuk kebutuhan khusus. Jadi memang ada beberapa makanan yang membutuhkan kebutuhan khusus dan harus difortifikasi. Bahkan ada juga untuk special dietary use, misalnya untuk ibu hamil, untuk bayi, itu memang ada aturan tertentu yang lebih rigid biasanya. Oke. Kodeks mencantumkan ada 10 prinsip umum dari penambahan nutrien ini. Saya mungkin nggak akan jelaskan semuanya, tapi kita akan ambil garis besarnya. Jadi yang pertama, nutrien yang ditambahkan harus pada level yang masih wajar, masih normal. Karena ketika lebih nanti bisa memberikan dampak negatif, itu perlu dipertimbangkan. Oke, dan nutrien yang ditambahkan nggak boleh memberikan dampak yang negatif untuk sistem metabolisme tubuh itu. Poin ketiga, nutrien esensial kan artinya dari luar nih, bukan dari dalamnya. Harus stable enough, sufficient, cukup juga untuk kondisi proses rantai pangan itu, baik packaging, penyimpanan, distribusi, dan juga penggunaan ketika hingga dikonsumsi. Oke, kemudian yang nomor 4 bicara tentang bioavailability. Jadi biologically available. Makanan masuk kita konsumsi, tapi apakah di tubuh bisa available untuk diabsorb secara biologically? Itu pertanyaan. Jadi bioavailability bicara tentang nutrien yang tersedia di dalam tubuh itu bisa diabsorb, nggak bisa digunakan oleh tubuh, nggak. Oke, terus yang kelima nih lebih ke aspek quality. Not import undesirable characteristic. Jadi nggak sampai mempengaruhi acceptability karakteristik dari produk. Misalnya mau menambahkan zat besi yang bisa mengefek ke metallic flavor, kemudian vitamin misalnya apa ya, vitamin A yang misalnya beta karotin yang memberikan warna merah, itu kalau tidak diinginkan itu akan mempengaruhi penerimaan produk pangan. Tapi kalau memang warna merahnya beta karotin diinginkan, ya justru bagus. Oke. Yang keenam prinsipnya yaitu secara teknologi dan juga proses itu available, jadi suitable sama proses dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi pangan itu. Nanti di sini akan juga dijelaskan bagaimana proses, contoh bagaimana melakukan nutrifikasi. Poin ketujuh, tidak boleh mislead. Ini misalnya nanti sebenarnya ada yang ingin saya contohkan, tapi mungkin lebih gampang seperti ini. Kita tahu bahwa omega polyunsaturated fatty acid itu bagus untuk mencegah cardiovascular disease. Kemudian
kita mau membuat jus jeruk dengan tambahan omega 3, omega 9, omega 6. Tidak dengan mudahnya kita akan bilang, oke, dengan minum jus jeruk yang mengandung ini bisa mencegah cardiovascular disease. Itu adalah klaim yang salah, kan bisa misleading, tapi kita bagaimana cara kita menginformasikannya, yaitu jus jeruk ini mengandung omega 6, omega 3 dan teman-temannya, di mana omega 6, omega 3 ini ketika dikonsumsi secara teratur dengan olahraga yang cukup dan sebagainya mampu mencegah cardiovascular disease, atau cukup menyebutkan klaim. Untuk klaim fungsi ini memang diatur secara rigid baik oleh BPOM di Indonesia maupun oleh Codex, jadi ini tergantung dari aplikasinya. Oke, kemudian yang nomor 9, metode untuk mengukur, mengontrol level ini harus ada. Jadi bagaimana umumnya untuk micronutrients, mineral itu menggunakan AAS, Atomic Absorption Spectroscopy kalau tidak salah ya. Sementara untuk yang vitamin memang lebih ke arah bisa HPLC, atau bisa juga dengan menggunakan standard curve, kemudian kita cek kandungannya dengan prinsip spektrometri. Contohnya ya, kemudian atau titrasi seperti itu. Kemudian untuk yang 10, ketika when provision is made in food standard regulation guideline. Oke, jadi perlu pertimbangkan, perlu diinkludkan bahwa essential nutrients itu memang menjadi bagian dari regulasi guideline yang ada. Seperti itu, termasuk jumlahnya dan lain sebagainya. Oke, ini seperti yang tadi prinsip dari fortifikasi. Kita punya beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu makanan sebagai vehicle, kariernya, added nutrient, dan nutrified food. Nah, ada beberapa kriteria bagaimana makanan yang sebenarnya cocok dipilih untuk jadi vehicle. Oke. Staple food atau makanan pokok sebenarnya merupakan ideal vehicle atau karier karena memang memberikan impact yang lebih besar dan dikonsumsi harian. Nah, ada 3 jenis makanan sebenarnya yang bisa kita gunakan sebagai karier, yaitu food for special dietary uses, misalnya makanan khusus untuk atlet, kemudian makanan untuk kelompok khusus, misalnya lansia atau ibu hamil atau bayi. Kemudian golongan kedua, makanan yang memang kehilangan nutrien selama proses rantai produksi hingga ke konsumen, dan juga makanan yang umum dikonsumsi. Ini disebut juga staple food sih sebenarnya. Masih agak mirip-mirip. Jadi ada 3-4 jenis produk pangan yang bisa kita klasifikasikan sebagai karier. Yang kedua yaitu added nutrient. Ini merupakan kriteria yang disarankan perlu di take into consideration ketika kita milih added nutrientnya. Safety, food grade, sufficiency, adequacy, kemudian technological feasibility, bagaimana efek ke kualitasnya, interaksi dengan produk pangannya, solubilitas, bisa larut apa enggak. Jangan bilang kita ingin melarutkan minyak dan air, tapi jangan bilang kita punya produk yang base-nya minyak, oil soluble, tapi kita ingin produk kita literally banyak airnya. Kita harus mikir bagaimana ini bisa larut, entah mau menggunakan emulsifier kah atau stabilizer. Itu secara teknologi perlu dipikirkan. Kemudian compatibility, kompatibel nggak sama produk yang ngefek ke sensori penerimaan nggak, bentuknya powder, liquid, availability, ya sustainability, sustain supply dari added nutrient ini memang ada apa enggak, termasuk bioavailability juga, bagaimana ketika di tubuh. Jadi cost efficient lebih dari industrial point of view. Nah, untuk nutrified food-nya, pertimbangan yang perlu kita, hal-hal faktor yang perlu kita pertimbangkan, target populasinya, target problemnya apa,
kemudian bagaimana penerimaan konsumen, kemudian bioavailabilitas dalam tubuhnya, homogen apa enggak, proses nutrifikasinya, mempengaruhi shelf life apa tidak, sensitif atau tidak, dan juga claims regulasi standar itu perlu dipertimbangkan. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana nutrifikasi itu sebenarnya dilakukan di industri secara praktis. Nah, di sini saya tampilkan beberapa added nutrients atau fortifikan kalau istilahnya di fortifikasi yang umum biasa digunakan. Ada essential amino acid, kemudian di sini nggak begitu kelihatan ini. Kemudian ada amino acid juga, tapi ini yang khusus ya. Ada flaxseed, fibers, diet fibers, prebiotik. Jadi fibers itu termasuk prebiotik ya. Beda dengan probiotik. Kalau probiotik kan makhluk hidupnya, kalau prebiotik itu makanannya si probiotik. Kemudian ada lactofit, vitamin yang biasanya ditambahkan untuk produk susu. Di sini ada multivitamin, kemudian lipofit, jadi vitamin yang oil base, which is ADEK. Kalau BC kan larut air ya. Avitek ini jenis premix fortifikan, ini ada fortiflower juga. Jadi berbagai bentuk added nutrients, ada yang bentuknya cair, liquid pun ada berbagai jenis kelarutannya ya, bervariasi mulai dari yang larut air, larut lemak, atau minyak, mungkin ada berbagai kombinasi juga. Kemudian ada yang berbentuk padat, biasanya powder. Kemudian mikroenkapsulasi, bentuknya mikroenkapsulat, jadi disalut oleh maltodextrin atau substans lain yang bisa meningkatkan kelarutannya atau shelf life-nya, jadi lebih stabil. Jadi ya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Nggak semudah kita mencampurkan A dan B, tapi kita analisis dulu apa produknya pertama. Kemudian apa yang mau ditambahkan. Kemudian prosesnya bagaimana. Di produk akhir seperti apa. Jadi memang harus dipikir step by step. Oke. Di sini ada case study mengenai fortifikasi beras dalam World Food Program. Saya akan jelaskan sedikit. Untuk itu, sebelumnya saya kasih waktu nih 2 menit, boleh didiskusikan dengan teman sebelah kanan kiri 2 menit. Ini maksudnya apa? Coba dicerna dulu ya. Silahkan diskusi 2 menit. Nah, kita melanjutkan lagi ya fortifikasi beras. Jadi bagaimana ini contoh salah satu aplikasi fortifikasi beras. Rice flour. Jadi ada tepung beras memang dipisahkan, kemudian dicampur dengan premix. Fortifikannya yaitu minerals dan vitamin dicampur. Dan kemudian dicetak menjadi butiran-butiran beras seperti kernels. Nah, kemudian dicampurkan dengan
beras yang tidak difortifikasi. Jadi ini semacam beras buatan yang sudah difortifikasi kemudian dicampur dengan beras lainnya. Dimana satu kernel ditambah 99, jadi perbandingannya 1:100, itu merupakan target fortifikasi. Nah, coba kalian mulai pikir, tantangannya apa kalau seperti ini? Bagaimana menjamin 99 kernel nih yang kita makan tuh ada satu yang terfortifikasi? Atau bagaimana kalau ternyata bukan satu, tapi kita dapatkan 10 kernel yang terfortifikasi? Bukannya itu malah eksesif. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan, dan memang untuk mengerjakan suatu program fortifikasi itu bukan sekedar yang mix and match dan juga product development, tapi lebih bagaimana impact-nya secara global, bagaimana analisis risiko dari setiap step itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah merupakan prinsip proses dari bagaimana melakukan nutrifikasi. Secara umum tergantung jenis produk, honestly ya. Jadi kalau memang produknya dalam bentuk powder kering, memang disebut dry mixing, cukup yang penting ada mixing pengadukan, kemudian diputar, bisa rotasi, dan lain sebagainya. Kalau wet mixing, umumnya dia menggunakan homogenizer. Itu ada pengaduknya, ada semacam stirrer di sini, blade. Bisa juga bentuknya memang homogenizer yang piston, tapi secara umum lebih banyak menggunakan motor stator, jadi yang mengaduk seperti ini. Oke. Challenge-nya adalah homogenitas dari blendingnya itu. Jadi selain jumlah, berapa rasionya, tapi kita juga harus pastikan bahwa itu homogen enough. Jadi jangan sampai kita mengambil satu porsi di sebelah sini, bisa jadi rasionya beda dengan yang di sebelah sini. Itu perlu diperhatikan. Oleh karena itu lama proses pencampurannya itu menjadi hal yang cukup kritikal dan penting. Oke, kemudian availability setelah proses. Jadi setelah kena temperature, selama lama proses, bahkan ada tekanan, kira-kira nutrisinya masih retain nggak, masih remains nggak, atau malah hilang, terutama untuk nutrien-nutrien yang tadi sensitif, seperti itu sudah dijelaskan. Kemudian solubilitas sama produk dan juga interaksi dengan produk. Misalnya kita punya produk yang sifatnya oksidatif, kemudian yang kita tambahkan justru bisa men-trigger terjadinya oksidasi, nah itu akan jadi tanda tanya besar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsiderasi dari aspek safety dan juga teknik ya. Oke, konsumsi yang cukup tinggi tadi memang bisa membahayakan untuk kesehatan. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan mau digunakan berapa, targetnya bagaimana. Kemudian anticipated consumption, bioavailability-nya bagaimana, bisa jadi 100, kita sama-sama nambahin 100 mg, tapi yang satu vitamin D2, yang satu vitamin D3, otomatis bioavailabilitasnya berbeda. Kemudian kita mau menambahkan yang satu 100 mg, 100 pikogram atau mikrogram dari beta karotin, kemudian yang satu dalam bentuk retinoid atau retinol, otomatis akan berbeda, ada faktor pengalinya yang mungkin akan lebih banyak didalami ketika kita belajar mengenai ilmu gizi atau nutrisi ya. Oke, kemudian impact fortifikasi dari overall intake of the nutrients, ada impactnya tidak, karena memang ada beberapa jenis zat gizi yang sifatnya itu sinergis, saling membantu ketika ditambahkan, misalnya kalsium fosfat itu saling bantu, tapi ada juga yang sifatnya antagonis, itu perlu dipikirkan. Oke. Kemudian risiko dari excessive intake, ini related dengan yang ini ya tadi, yang harmful ketika lebih, dan itu mengacu oleh karena itu perlu melihat regulasi yang ada baik secara internasional, secara global maupun secara regional, karena kasus tiap negara bisa jadi berbeda tergantung demografinya, tergantung dari populasi.
Ini adalah contoh, ini diadopsi dari poster di mana ya. Tapi ini adalah intinya adalah fortifikasi itu memang untuk produk-produk yang kamu dikonsumsi, garam, beras, oil, tepung terigu, susu. Nah, kenapa ketika dia widely consume dengan kuantitas lebih besar, otomatis kontribusi impact-nya juga akan lebih besar. Jadi memang harus cari yang lebih impactful. Ini adalah contoh-contohnya yang sebagai vehicle. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai regulasi dan claims. Nah, ada beberapa jenis level atau typical claim yang memang biasa digunakan. Yang pertama spesifik, memang spesifik dan sudah ditentukan specified. Yang kedua individual authorization, memang lebih sifatnya personal, private. Kemudian notification, itu sebenarnya tidak wajib atau tidak sangat diatur ya, tapi perlu diinformasikan. Jadi nutrient addition is permitted but notification is required. Jadi dibolehkan tapi memang harus diinformasikan penambahannya. Kayak kita ketika mau menambah ya seperti kita menambahkan aditif, itu sebenarnya diizinkan selama aditifnya food grade. Tapi diinformasikan, itu penting, terutama di ingredients. Kemudian free nutrient addition. Emang ada beberapa juga yang tidak diatur penambahannya, contohnya fiber. Fiber masih diatur ya, mungkin lebih ke amino acid nampaknya tidak diatur. Dan juga ada juga yang bahkan tidak ada legislasi sama sekali. Oke, ini beberapa contoh di beberapa negara. Sekali lagi, setiap negara bagaimana membuat regulasi dan claims-nya itu berbeda. Seperti di UK, itu memang rice bran harus rice bran yang hilang selama proses penyosohan harus diganti, penambahan niacin, vitamin B, tiamin juga harus ditambahkan, itu wajib di UK, tapi di negara kita enggak. Kemudian jumlah vitamin A dan D misalnya. Vitamin A di minyak goreng Indonesia itu adalah sesuatu yang wajib dan jumlahnya sekian, tapi bisa jadi di negara Denmark misalnya bukan hanya A tapi vitamin D juga wajib ditambahkan karena memang kebutuhan negara itu sendiri. Dan juga biasanya untuk micronutrients ini penting ya untuk claims, maksudnya secara general micronutrients biasanya akan signifikan ketika jumlahnya di atas 15% dan itu dinyatakan dalam RDA, recommended daily amount, itu untuk micronutrients. Sementara untuk DV, daily value, itu untuk yang macronutrients kayak karbohidrat, fat, dan juga protein. Secara umum untuk RDA, untuk penambahan mikronutrien cukup sama, tidak begitu berbeda jauh. Tapi klaim untuk DV, daily value dari karbohidrat, protein, dan lemak itu bisa jadi berbeda untuk negara A, B, C. Jadi saya mau ambil contoh. Di Indonesia, untuk klaim tinggi protein ataupun sumber protein itu bisa jadi itu dibedakan menjadi bobot kering dan berdasarkan bobot basah. Jadi misalnya gini, di Indonesia kita bisa menyatakan sebagai sumber protein ketika kandungannya yaitu 10% dari 100 gram produk kita per sajian misalnya. Sementara kalau menurut aturan FDA atau mungkin Europe sih, lebih mudah menganalogikannya Europe. Di Europe 10% ini bukan per 100 gram tapi per 100 kalori. Itu bisa jadi berbeda. Atau bisa jadi per 100 kalori per sajian. Jadi perlu kita perhatikan di negara mana kita akan apply claims itu, regulasi itu. Bisa jadi di negara A, definisi sumber dan tinggi protein itu adalah per 100 gram, tapi di negara B adalah per 100 kalori.
Di negara C adalah persajian. Dan persajian itu berapa gram, itu kan beda. Sekali lagi ya. Jadi secara umum persentasenya sama mungkin untuk aturan claims dan regulasi, tapi basisnya bisa jadi berbeda. Yang pernah saya coba bandingkan adalah di Indonesia basisnya adalah per 100 gram. Di Eropa yaitu per 100 kilokalori atau per sajian kalau tidak salah. Nah ini sangat berpengaruh karena ketika bisa dibilang 100 gram belum tentu equals dengan 100 kalori. Dan bisa jadi produk pangan cair itu otomatis kalorinya jauh lebih rendah. Jadi harus lebih bijak dan teliti, cermat untuk melihat regulasi mana yang dilihat. Oke. Ini tadi sudah sedikit saya singgung ketika ada di sini kan making claim untuk jumlah nutrien ya. Yang kedua kan untuk health benefit atau fungsi ya. So, untuk yang nutrien konten itu memang ada levelnya sebagai rendah, tinggi atau sebagai sumber. Rendah itu biasanya kaitannya misalnya gini, kita ingin bilang rendah gula, rendah kolesterol atau bebas kolesterol, free sugar, itu harus mengacu pada standar regulasi yang ada. Nah, ketika industri itu memang mau klaim mengenai nutrisi itu, informasi nutriennya itu memang harus tercantum di label. Itu menjadi penting. Oke. Untuk yang health benefit ini perlu hati-hati. Tadi sudah sempat saya singgung, contoh mau menambahkan polyunsaturated omega 3, omega 6. Nggak sembarangan kita bisa bilang mentang-mentang fiber bagus untuk pencernaan, kita langsung bilang, oke, produk ini karena saya tambahin fiber, saya bilang, ini produk bisa membantu melancarkan pencernaan. Tidak bisa seperti itu, tapi ada beberapa klaim yang perlu kita perhatikan. Oke. Jadi poin pertama untuk health benefits claim memang itu diregulasi, diatur, dan nggak segampang itu untuk bilang produk makanan A itu sehat, bergizi tinggi karena kita tahu jumlahnya. Tapi ketika memberikan efek kesehatan dengan mengkonsumsi susu ini karena tinggi kalsium dan zat besi, membuat pertumbuhan menjadi bisa lebih tinggi atau berlari lebih kencang dan sebagainya. Tidak bisa ngomong seperti itu, tapi perlu ada clinical trial, kadang diperlukan juga ada evidence. Dan claims biasanya hanya bisa disebut yaitu misalnya susu tinggi kalsium, kita tidak bisa bilang karena kalsium itu bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kita tidak bisa dengan semudah itu bilang dengan minum susu A maka kesehatan gigi dan tulang akan terjaga. Tapi yang kita bisa katakan adalah kalsium is necessary dan dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi semacam campaign, semacam educative statement untuk consumer, tapi bukan untuk yang menyesatkan, mislead, yang bahkan kesannya adalah hanya untuk marketing purpose seperti itu. Jadi perlu hati-hati. Oke, ini untuk case di Indonesia kita kandungan nutrisi dari level itu yang mengeluarkan adalah BPOM. Tadi ini sudah saya contohkan untuk protein sebagai sumber dan tinggi atau kaya, rich. Begitu juga dengan vitamin. Dan ini dipisahkan sebagai bentuk padat dan bentuk cair. Lalu untuk serat pangan, fiber juga dipisahkan. Padat, cair, beda jumlah ya. Tapi kita perlu juga sih kadang relate, misalnya produknya memang untuk tujuan ekspor ke negara Eropa, maka kita perlu lihat EU Commission Regulation. Misalnya kita ingin ke Amerika, maka kita perlu lihat standarnya mereka di FDA seperti apa. Untuk klaim fungsi zat gizi dalam bahasa Indonesia bisa diakses di link berikut. Oke. Nah,
Ini beberapa hal penting. Jadi memang kita bisa bilang bahwa makanan itu di fortified, di nutrified ketika perbedaan kandungannya itu untuk zat gizi mikro at least 10%. Dan juga untuk kandungan energi yang daily value 25%. Dan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sumber. Jadi buat apa kita tambahkan serat, tapi kalau memang tidak bisa mencapai sumber minimalnya. Jadi itu untuk case di Indonesia. Nah, ini menjadi menarik. Jadi kalau di BPOM kan tadi dia mengatur mengenai jumlah nutrien. Tapi bagaimana dengan tadi contoh-contoh mandatory nutrification seperti di minyak goreng atau garam dapur. Nah, kalau di Indonesia itu lebih diatur oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, yang di Jawa wantahkan di exemplified dalam bentuk standar nasional Indonesia. Jadi untuk standar nasional Indonesia itu memang spesifik untuk produk A, produk B. Ya, contohnya adalah minyak goreng, sawit. Di sini memang dikatakan vitamin A-nya minimal 40. Di sini nggak kelihatan tulisannya. Oh, benar, 45 international unit per gram. Memang di mention. Kemudian untuk garam dapur dinyatakan juga iodin yang ditambahkan dalam bentuk kalium iodat adalah minimal 30 mg per kilogram. Jadi ini untuk men-setting standar dari produk yang ada. Nah, saya ingin mencoba membuka beberapa contoh produk-produk yang saya temui, terutama di Europe ya. Nah, contoh yang pertama yaitu prebiotik dan probiotik truth bar. Nah, kalau bisa dilihat, kira-kira ditambahkan apa? Prebiotik kan seratnya, probiotik mikroorganismenya. Kemudian ada organik protein. Kemudian ini juga ditambahkan preprobiotik juga, functionality nutritious. Ini BCAA ditambahkan amino acid. Jadi memang lagi booming juga kalau minuman soda tapi mengandung protein. Kalau ini jus jeruk biasa ya, kalsium, vitamin D, kadang juga mau tambahkan multivitamins. Kemudian nih high fiber digestive biskuit, vitamin water, sama proteinella. Ini memang cukup terkenal, jadi namanya juga proteinella, jadi ditambahkan protein dan no added sugar. Nih salah satu bentuk klaimnya, dan masih banyak lainnya. Coba kalian mulai berpikir, kira-kira ada nggak di sekitar kehidupan sehari-hari produk-produk yang memang novel, yang cukup baru, yang cukup catchy, tapi itu sebenarnya merupakan part of nutrification, karena itu cukup demanding. Nah, oke, selanjutnya akan ada post test. Untuk post test sama waktunya yaitu 10 menit, bisa dibuka handphone ataupun komputer. Di situ juga berfungsi sebagai absensi, honestly to say. Bisa diakses di link berikut ini. Dan ada waktu 10 menit untuk menyelesaikan kuis dan mohon dikerjakan secara individu. Di akhir kuis ada beberapa jenis, ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa diisi untuk membantu improvement dari metode pengajaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada take home homework, ada take home assignment. Di sini saya ingin melatih academic writing sebenarnya. Jadi memang academic writing itu cukup penting
terutama ketika kita mulai dihadapkan sama suatu case, bagaimana kerangka berpikirnya. Oleh karena itu, tugasnya sebenarnya menulis esai maksimal 1000 kata, maksimal. Jadi kalian boleh lebih, boleh setengah, terserah. Jadi maksimal 1000 kata. Times New Roman, berikut ada ini ya, lebih ke technical stuff. Dan pertanyaannya, do you think notification is enough to alleviate micronutrient deficiency? Why? And then give tangible example. Jadi coba kalian pikir apakah notifikasi itu sebenarnya cukup untuk mengatasi masalah kekurangan mikronutrien, dan kenapa kalau memang kalian pikir cukup, dan kalaupun enggak, mengapa juga. Dan bisa diberikan contoh tangible example atau case study yang ada. Karena sebenarnya ingin melatih academic writing, I really encourage you to write in English by using at least one reference from scientific journal, dan bisa disubmit di email dengan deadline 4 April. Dan nanti akan saya coba berikan feedback untuk penulisan esai. Jadi anggap saja ini sebagai satu bentuk latihan untuk menulis academic writing, nulis skripsi, dan juga untuk belajar membuat cara berpikir yang lebih runtut. Di sini ada guideline bagaimana memulainya. Dimulai dengan judul, kemudian memberikan introduction. Jadi general overview, background knowledge dari main idea. Karena kita bicara tentang notification, mungkin bisa dimulai dengan gambaran apa sih notifikasi itu, mengapa itu penting, gitu. Kemudian baru keluarkan main idea, statementnya. Misalnya, oke, sedikit mention bagaimana statement kalian, yes or no, enough or not. Dan kemudian dimulai dengan explanation, kenapa argumennya tadi bilang enough or not. Dan support dengan facts, data, evidence, previous study, report, misalnya dari report WHO atau report dengan badan fortifikasi atau apapun itu. Jadi untuk memperkuat argumen, dan juga bisa juga dengan memberikan giving, dan juga poinnya bisa memberikan rekomendasi. Oke, kalau misalnya seandainya dirasa cukup, tapi mungkin perlu diimprove dengan memberikan rekomendasi, misalnya bagaimana supaya lebih baik. Atau mungkin kalau kalian memang bilang, oh enggak cukup, nah kemudian bagaimana supaya itu menjadi cukup, notifikasi itu supaya itu menjadi efisien gitu, bagaimana to improve nowadays regarding to shifting lifestyle. Dan kemudian nanti kalian bisa membuat summary of the main idea dan di-conclude buat suatu simpulan dan reference. Hanya ikuti saja referencing system yang ada di kampus, yang penting konsisten. And as usual, I just encourage, it's really good to practice your academic writing. Yep. Your body is a blank canvas, choose wisely what you put into it. Ya, demikian perkuliahan notification hari ini. Semoga setidaknya bisa membantu membuka wawasan apa sih sebenarnya notifikasi itu. You don't need to memorize everything. You don't need to, there's a lot of regulation, a lot of a standard that we need to memorize or stuff. But just put in your heart, asal kalian paham konsep dari notifikasi itu apa. Dimulai dari mengapa notifikasi itu penting, mengapa notifikasi itu harus dilakukan. Dan ada dari mengapa why itu, maka notifikasi kita breakdown kan menjadi restoration, ada fortification, ada substitution dan standardization, dan masing-masing memiliki tujuan yang masing-masing karena ada big why-nya sebelumnya. Dan setelah itu kita mulai berpikir, oke, dan bagaimana prinsip dari notifikasi itu? Prinsipnya adalah kita punya food-nya. Ini sedikit saya breakdown, summarize prinsip notifikasi ini. Kita punya produknya, vehicle yang akan digunakan untuk fortifikasi,
kita juga memiliki nutrien yang akan ditambahkan itu apa, dan juga ada prosesnya. Nah, masing-masing komponen ini memiliki consideration factors. Untuk food, otomatis kita harus lihat tujuannya, purpose jenis foodnya ini apa. Kemudian untuk added nutrients, kriterianya seperti apa. Dan untuk produk yang dinutrifikasi, produk akhirnya harus seperti apa. Oke. Dan ada beberapa jenis proses juga untuk nutrifikasi dengan challenge yang sudah saya summarize seperti ini. Nah, tapi sebenarnya itu semua juga harus memenuhi dari regulasi yang sudah ada. Dan untuk case Indonesia memang sangat khusus spesial juga, karena belum tentu itu berlaku di negara lain. Tapi prinsip umum dari nutrifikasi dijelaskan di 10 prinsip ini yang secara umum kita harus paham. Sekali lagi, ini bukan bicara mengenai menghafal, tapi lebih bagaimana kita memahami. Karena pada real industry, di real industry itu bukan bicara kita harus tahu berapa persen, itu kita bisa cari dari internet. Tapi case di industri adalah coba buat makanan tinggi protein. Coba buat makanan vegan yang tinggi protein dan juga tinggi serat. Mereka hanya akan memberikan keyword seperti itu, tapi bagaimana untuk mengerjakannya, itulah yang sebenarnya kita harus paham. Karena kita minta tinggi protein, tinggi serat, coba ditarik produknya apa, nutrien yang mau ditambahkan jadinya apa, suitable nggak, prosesnya apa, gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses dan ditunggu untuk esainya.